Lalu apa maksudnya? Tidak masuk neraka orang yang melihat aku, lalu ia beriman kepada aku. Dan tidak masuk neraka pula orang yang ia melihat orang, yang mana orang itu melihat aku, dan ia beriman kepada aku. Itu maksudnya Bapak Ibu, bukan melihat sosok fisiknya. Ya, melihat yang mana sebenarnya? Ia melihat sisi ruhaninya, sisi batinnya nih. Yang menjadi rahmatan lil alamin itu. Mana yang menjadi rahmatan lil alamin itu? Itu Nur Muhammad Bapak Ibu. Ya. Nur Muhammad itulah yang dikatakan Ainullah. Nih. Wujudullah, hakikatullah, tahjalinya Allah. Jadi Nur Muhammad itu yang dikatakan wujudnya Allah, ainullah, hakikatnya Allah. Kalau Nur Muhammad itu adalah wujud Allah, itu tiada lain adalah diri Allah itu sendiri itu. Makna di balik kalam itu, wahai Umar, kalau kamu sudah mampu memandang Nur Muhammad sebagai wujud nyatanya Allah, sudah nyata pada tubuhku, dan sudah nyata pula pada rohku. Sudah samalah engkau melihat Tuhan itu. Siapa yang melihat Nur Muhammad yang telah wujud dan nyata pada dirinya, sudah jadi tubuhnya dan sudah jadi rohnya, sudah samalah dia melihat dan menyaksikan Allah itu. Inilah yang dimaksud oleh Rasul itu. Tidak masuk neraka orang yang melihat aku, lalu ia beriman kepada aku. Dan tidak masuk neraka orang yang mana ia melihat orang yang melihat aku, lalu ia beriman kepadaku. Melihat Nur Muhammad itu. Walaupun Bapak Ibu kita semua tidak melihat Rasulullah secara fisiknya, karena beliau telah wafat, tapi Bapak Ibu wajib mampu memandang dan melihat Nur Muhammad yang telah wujud dan nyata pada alam dan sempurna pada diri Bapak Ibu. Selamatlah itu Bapak Ibu. Itulah maksudnya padamnya api Majusi itu. Itulah maksudnya hancurnya berhala itu. Apabila sudah mampu memandang dan menyaksikan Nur Muhammad wujud nyatanya sempurna pada dirinya. Sedangkan Nur Muhammad itulah tempat memandang wujud nyatanya diri Allah. Rupanya memandang, melihat dan menyaksikan Allah itu dalam satu wujud, satu rahasia pada diri Bapak Ibu. Itu rahasianya itu. Jadi kalau kita sudah mampu memandang wujud nyatanya, Nur Muhammad sudah menjadi batang tubuh kita dan sudah jadi ruh kita. Sementara Nur Muhammad itu tempat memandang nyatanya wujud Allah. Meninggal Bapak Ibu, tidak membangkai dia. Meninggal tidak dimakan oleh cacing tanah. Makanya Allah bertanya kepada kita, hal yastawil lazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun. Samakah orang yang berilmu yang mengenal Allah dengan orang tidak mengenal Allah? Samakah orang yang telah mengenal dirinya, tempat memandang nyatanya Nur Muhammad, dengan orang yang tidak mengenal Nur Muhammad yang telah wujud dan nyata pada dirinya? Sama atau tidak Bapak Ibu? Sama. Kalau orang tidak mengenal Tuhan mati, hancur Bapak Ibu, membusuk. Dan kalau orang mengenal Allah mati, hancur, membusuk juga. Untuk apa gunanya mengaji kalau sama-sama hancur? Kalau sama-sama membusuk? Ya. Disitulah rahasianya Allah katakan, tidak sama orang mengenal Allah dengan orang tidak mengenal Allah. Kalau orang tidak mengenal Allah, tidak mengenal siapa rahasia dirinya, matinya itu membangkai, dimakan cacing tanah itu. Tapi kalau orang mengenal Allah, telah mengenal rahasia dirinya, Nur Muhammad, insya Allah tidak membangkai, harum Bapak Ibu. Inilah jaminannya yang disampaikan oleh Rasul. Innallaha harrama 'alal ardi ayyakula ajasadal anbiya. Allah haramkan bumi ini untuk tidak akan menghancurkan, untuk tidak membangkaikan, membelatungkan tubuh kita ini Bapak Ibu.
tubuh yang telah mengenal rahasia dirinya sebagai Nur Muhammad sebagai rahasia akan diri Allah itu. Tidak hancur tuh Bapak Ibu. Lunak harum. Boleh dibuktikan nanti Bapak Ibu siapa yang lebih dahulu. Sebagai bukti kita orang mengaji. Kalau sama-sama busuk aja nanti Bapak Ibu mati busuk juga, nggak ada gunanya ngaji itu. Ya. Buktinya nanti udah mati masing-masing nanti. Ustadz mati nanti saksikan sama Bapak Ibu. Bapak Ibu mati nanti Ustadz jadi saksinya tuh. Karena ilmu ini bukan ilmu abal-abal, ilmu pasti. Ilmu nyata Bapak Ibu. Ya. Bukan bermain-main kita mengaji Bapak Ibu. Ya. Bagaimana kita selamat pulang dan kembali kita kepada Allah itu. Itu Rasulullah itu. Ya. Maka orang-orang yang telah mengenal akan rahasia dirinya, sebagai rahasia nyatanya wujud diri Allah. Selamatlah dia itu. Ini yang disampaikan Rasul itu. Beruntunglah orang yang hidup sezaman dengan aku. Dia melihat aku dan dia beriman kepada aku. Tapi lebih beruntung lagi orang-orang yang tidak hidup sezaman dengan aku. Tapi dia yakin kepada aku, beriman kepada aku. Itu Bapak Ibu. Makanya ketika suatu hari Rasulullah itu menangis Bapak Ibu. Rasulullah itu menangis, lalu dihampiri oleh sahabat. Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Apakah ada di antara kami ya Rasul yang menzolimi engkau ya Rasulullah? Atau ada orang lain yang menyakiti hati engkau ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Tidak ada yang menzolimi aku. Dan tidak ada pula di antara kalian yang menyakiti hati aku. Tapi kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Aku menangis kata Rasulullah karena aku teringat dengan saudara-saudaraku. Bukankah kami ini adalah saudaramu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Kalian semua bukan saudaraku. Kalau kami ini bukan saudaramu ya Rasulullah, lalu siapa kami ini sebenarnya Rasulullah? Padahal kami selalu ikut berdampingan dengan dirimu ya Allah, ya Rasulullah. Berperang, berjihad. Tapi engkau tidak mengatakan kami ini saudaramu ya Rasulullah. Lalu siapa kami dan siapa saudaramu yang engkau katakan itu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Kalian ini adalah sahabat-sahabat yang terbaik bagi diriku. Sahabat-sahabatku. Akan tetapi yang aku katakan saudaraku itu adalah orang-orang yang hidup jauh setelah aku nanti. Dia tidak melihat aku. Tidak melihat wajahku. Dan dia juga tidak pernah mendengarkan langsung perkataan dan nasihat aku kepada dirinya. Itulah saudara-saudaraku, kata Rasulullah. Itu yang membuat aku menangis. Pertanyaannya Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat nak Rasulullah? Dan dengar langsung nasihat Rasul kepada Bapak Ibu? Nah, tapi Bapak Ibu yakin tak beriman tak kepada Rasulullah? Maka Bapak Ibu inilah sebenarnya yang dicintai oleh Rasulullah, yang membuat Rasul itu menangis. Itu yang dimaksud oleh Rasul. Lebih beruntung lagi orang-orang yang tidak hidup sezaman dengan aku, tapi dia beriman kepada aku, patuh kepada aku. Itu rahasianya diri Bapak Ibu yang beriman, yang yakin bahwa Rasulullah itu adalah sebagai uswatun hasanah. Rahasia daripada akan terjalinya dirinya Allah itu. Makanya wajib kita mengenali akan diri kita. Karena kesempurnaan memandang Nur Muhammad. Ini Bapak Ibu, lihat. Ini dari ujung tadi. Kesempurnaan memandang Nur Muhammad sebagai tajalli Allah pada alam semesta. Sempurnalah dia pada insan. Nah, ini lihat. Ini dari ujung-ujung nih. Insan. Apa kata Allah? Al-insanu siri wa nasirahu. Insan itu adalah rahasiaku, maka akulah menjadi rahasianya. Siapa yang kenal insan, pasti dia kenal aku. Karena akulah sebenarnya insan itu.
Sekarang insan ini Bapak Ibu, ada yang baik perangainya, ada pula yang buruk perangainya. Untuk memandang kesempurnaan Allah pada insan, pandanglah kepada insan yang baik, yang elok perangainya Bapak Ibu. Jadi kesempurnaan memandang Allah itu kepada insan yang baik. Rupanya di atas insan yang baik, masih ada lagi insan yang soleh. Memandang kesempurnaan akan diri Allah itu, pandanglah kepada insan yang soleh. Rupanya di atas yang soleh masih ada lagi, disebut namanya ulama. Bukan ubaru Bapak Ibu, ulama. Kesempurnaan memandang nyatanya diri Allah itu, pandanglah kepada insan yang kapasitasnya sebagai seorang ulama. Kenapa kepada ulama? Karena Allah katakan, innama yahsallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling kenal Allah, orang yang dekat dengan Allah itu adalah ulama. Siapa ulama itu? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Kenapa ulama ini dikatakan pewaris Nabi? Apa yang diwariskan Nabi kepada ulama itu? Yang diwariskan Nabi kepada ulama itu adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Itu dia. Jadi memandangnya kepada ulama. Rupanya di atas ulama masih ada lagi Bapak Ibu. Di atasnya itu aulia. Para wali-wali Allah. Siapa wali-wali Allah itu? Inna auliya Allah minal muttaqin la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang takwa. Ruhaninya, hatinya, jiwanya telah jinak dan patuh kepada Allah. Jiwa yang jinak patuh kepada Allah adalah jiwa yang telah berserah diri kepada Allah, zahir dan batin. Diserahkannya wujudnya. Ya Allah, yang wujud itu hanya Engkau, ya Allah. Ya Allah, yang hidup itu hanya Engkau, ya Allah. Ya Allah, yang melihat, yang mendengar, yang berkata, yang mengetahui, berkuasa hanya Engkau, ya Allah. Aku ni tiada, ya Allah. Aku ni mati, ya Allah. Aku ni buta, ya Allah. Aku ni tuli bisu lemah papa, ya Allah. Aku ini la haula wa la quwata illa billah. Itu aulia. Dia tidak takut dalam menghadapi kehidupan di alam dunia yang penuh dengan onak dan duri Bapak Ibu. Dan dia di akhirat juga tidak pernah gamang dalam menjalankan kehidupan itu nanti. Kenapa dia tidak takut di dunia, tidak gamang di akhirat? Karena dirinya zahir dan batin dan diserahkan kepada Allah seutuhnya. Buleknya lah bisa digolongkan, picak lah bisa dilayangkan. Alah podo di dalam hati itu Bapak Ibu. Tak ada lagi terpandang akan dirinya tu. Lihatlah Baginda Ali, lihatlah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Baginda Ali ditinggalkan oleh Rasulullah dan Abu Bakar. Pada saat itu rumahnya Rasulullah itu dikepung oleh orang kafir Quraisy sebanyak 20 orang. Apa kata Rasulullah? Wahai Ali, engkau malam ini gantikan tempat tidur aku. Aku akan hijrah malam ini bersama Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itulah batinnya Ali itu kembang kompi, Bapak Ibu boleh tahu tentang kembang kompi? Badampuan darah di dado tu, bakucak iman tu. Menggantikan tempat tidur Rasul sama menggantikan apa tu? Menggantikan mati itu. Disitulah Rasulullah ya menurunkan zikir la ilaha illallah itu. La ilaha illallah kalami wa ana huwa man qalaha dakhala sunni aman iqabi. Apa kata Allah? Kalimat la ilaha illallah itu adalah kalamku dan akulah ia itu. Siapa yang mengamalkan kalimat la ilaha illallah, maka ia masuk dalam bentengku. Siapa yang masuk dalam bentengku, selamatlah ia dari azabku dunia akhirat.
Ketika itu apa kata Rasulullah? Wahai Ali, pejamkan matamu wahai Ali, dan ulang ucapan aku nanti ketika aku melapaskan kelima itu pada dirimu. La ilaha illallah, kata Rasulullah. Ulangi wahai Ali, ucapkan wahai Ali, la ilaha illallah. Rasakan wahai Ali, kelima itu mengalir di dalam tubuh. Dibaca oleh Rasulullah 3 kali. Diulang lagi oleh Ali, sampailah mengalir kalimah la ilaha illallah itu dalam dirinya. Maka inilah yang dimaksud oleh Allah, bahwa kalimah yang telah hidup terpatri di dalam diri, itulah yang dikatakan namanya benteng Allah. Siapa yang sudah berada dalam benteng Allah, dalam kalimah la ilaha illallah, tidak ada lagi yang wujud pada kulitku, tak ada lagi yang wujud pada dagingku, uratku, tulangku, hati, jantung, rambut, buah punggungku, melainkan hanya Allah. Maka disitulah ia selamat dari azab ke dunia akhirat. Disitulah Imam Ali itu muncul keberaniannya itu. Wahai Rasulullah, wahai Abu Bakar, pergilah malam ini ya Rasulullah, engkau hijrah, dan biarkanlah aku malam ini menemani, menggantikan tempat tidurmu ya Rasulullah. Udah mantap itu Ali, Bapak Ibu. Akhirnya Rasulullah itu keluar dari rumahnya dengan membawa Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itulah Rasulullah membaca surat Yasin ayat 9 itu. Siapa yang hafal? Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aksainahum fahum la yubsirun. Rasulullah mantap hatinya melangkah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi majraha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Nah, lihatnya rupanya orang yang tertidur semua Bapak Ibu. Tertidur pulas. Sambil berdiri Bapak Ibu, diambil oleh Rasulullah itu seonggok pasir. Ya, diletak di kepala itu. Kalau Rasulullah itu pendendam Bapak Ibu, disembunyi semua itu. Mati semua itu. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Ya, Rasulullah itu inna ma bu'istu liutamima makarimal akhlak. Diletakkan oleh Rasulullah itu pasir, Rasulullah pun pergi dengan Abu Bakar As-Siddiq. Setelah waktu subuh datang Bapak Ibu, rupanya terbangunlah satu orang kafir Quraisy tadi. Dilihatnya di kepala temannya itu ada pasir tonggok. Dibangunkannya temannya, rupanya ini kerjaan Muhammad ini. Didobraknya pintu, Rasulullah itu kena ada lagi. Dobrak pintu, masuk ke dalam, ketika akan dipancungnya yang berselimut itu, disitulah Allah itu makhalibal qulub, membolak-balik hati. Dilihatnya, selimut tadi rupanya bukan Rasulullah, adalah Ali. Situlah Allah tu fa'alul lima yurid, ya, makhalibal qulub, Allah membolak-balik hati. Karena niatnya itu Rasulullah, yang nampak itu Imam Ali. Jadi pupus harapannya, hambar hatinya, tak ada keinginan untuk membunuh Ali, karena yang dimaksud sebenarnya adalah Rasul. Selamatlah Ali, karena Ali di dalam benteng Tuhan. Ali di dalam kandungan rahman dan rahimnya Allah. Akhirnya dikejarlah Rasulullah Bapak Ibu, ya, dengan Abu Bakar oleh pasukan Quraisy itu. Ya, dikejar, diikuti langkahnya Rasulullah, ya, karena mereka juga ada bawa paranormal Bapak Ibu. Ya, ada ilmu al-qiyafah namanya, ilmu mencari jejak. Ya. Rasulullah dengan Abu Bakar masuklah ke Jabal apa namanya? Jabal Sur. Disitulah Rasulullah itu masuk dengan Abu Bakar. Karena udah capek Bapak Ibu, Rasulullah itu pun tertidur. Tertidurlah di pahanya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, saking pulasnya, ya, Bapak Ibu Rasulullah tertidur berkeringat. Di situ pula lah Abu Bakar As-Siddiq itu digigit oleh binatang yang berbisa, kalajengking Bapak Ibu. Ya. Ya, Rasulullah itu enak tidurnya di pangkuannya Abu Bakar. Tapi karena Abu Bakar itu digigit oleh binatang yang berbisa, ketika itu Abu Bakar menahan sakitnya kalajengking itu Bapak Ibu. Kalau beliau bergerak, berteriak, atau menangis, maka Rasulullah akan terbangun. Itulah yang menjaga adab tadi, ditahannya rasa sakit tadi, sehingga berairlah matanya ini. Jatuh air mata ini,
kenalah pipi Rasulullah, Bapak Ibu. Ketika kena pipi Rasulullah, disitulah Rasulullah terbangun karena tetesan air matanya Abu Bakar itu. Terbangun beliau. Lalu Rasulullah pun bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang terjadi pada diri engkau ya Abu Bakar? Ya, apakah ada sesuatu? Iya ya Rasulullah, pada saat engkau tertidur pulas ya Rasulullah, aku pun digigit oleh binatang yang berbisa ya Rasulullah. Lalu dibacakanlah oleh Rasulullah ya doa ya dengan surah Al-Fatihah itu. Nah, alhamdulillah dibacakan Al-Fatihah lalu ditempelkan ke yang sakit itu, maka bisanya itu mati Bapak Ibu, tidak menjalar. Jadi kalau Bapak Ibu kena binatang berbisa, kala jengking, ya lipan, bacakan surah Al-Fatihah. Ya. Kalau bisa diambil dari sini, dari langit-langit itu. Ya ini namanya air Al-Kausar di antara ini. Kalau ditekan tuh ada airnya tuh. Ya, kasih itu. Alhamdulillah nggak apa-apa itu. Kemudian ketika itu pula lah Bapak Ibu, orang kafir Quraisy itu udah sampai pula di mulut goa itu. Ya, apa kata Abu Bakar? Ya Rasul, orang-orang kafir telah ada di hadapan kita ya Rasulullah, berdoalah ya Rasulullah. Kalau engkau tidak berdoa ya Rasul, maka kita akan mati berdua di dalam goa ini ya Rasulullah. Apa kata Rasul? La tahaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan engkau khawatir wahai Abu Bakar, jangan engkau gentar. Allah beserta kita. Ketika itulah Rasulullah mengajarkan zikir ismuzat. Nah, zikir ismuzat itu zikir apa tuh? Hah? Zikir ismuzat. Tadi ada diamalkan kan? Zikir ismuzat itu zikir kolbu, zikir hati. Allah, Allah. Maka apa kata Rasulullah? Wahai Abu Bakar, bacalah kalimah Allah di dalam hatimu. Hidupkan, rasakan Allah itu mengalir di dalam dirimu. Wazkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah nama Allah itu di dalam hatimu. Kalau Allah sudah mengalir dalam diri kita kalimah itu, maka itu yang membuat hati ini selalu di dalam dekapan kandungan Rahman Rahim Allah. Ini yang Allah katakan. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Apabila hati ini telah hidup Allah, Allah. Kulit daging dah menyebut Allah, Allah. Urat tulang sudah menyebut Allah, Allah. Maka ketika itulah kita bisa mengatakan innallaha ma'ana itu. Allah benar-benar beserta kita. Allah ahatu bin nas. Allah sudah meliputi akan diri kita di zahir dan batin karena Allah yang menjadi rahasia diri kita. Tenanglah batinnya Abu Bakar di situ. Karena sudah hadirnya Allah dalam pandangan perasaan dirinya. Ini yang disebut namanya kesadaran Tuhan. Ya. Kita kadang beribadah tapi tidak sadar dengan Tuhan. Ya. Berzikir enggak juga sadar Tuhan di situ. Hanya diucap-ucap, dilapas-lapas. Rajin kita berzikir, Bapak Ibu, pendek lidah kita kena rajin berzikir, tapi kalau tidak ada kesadaran Tuhan, maka hampa itu Bapak Ibu, hampa dia. Ya, hati ini tidak jinak, hati ini tidak patuh, hati ini tidak akan berubah dia kepada hal yang lebih baik. Jadi dihidupkan kesadaran Tuhan di dalam kolbu itu. Ketika telah hidup kesadaran Tuhan di dalam kolbunya Abu Bakar, maka rasa takut, rasa gamang, rasa galau, rasa cemas itu Bapak Ibu hilang. Maka berlakulah di situ Allah itu fa'alu lima yurid kembali. Allah itu berkehendak sesuai dengan maunya dia. Maka didatangkan Allah lah tentara-tentara Tuhan di situ. Mana tentara Tuhan sebagai malaikat-malaikatnya tadi? Di dalam gua itu rupanya Bapak Ibu telah bersarang apa? Laba-laba. Di dalamnya itu lagi bertelur pula lagi burung merpati. Maka disitulah orang-orang kafir Quraisy itu dibolak-balik hatinya oleh Allah. Bermainlah logika dan rasio di situ. Bertengkar mereka. Muhammad pasti ada dalam gua itu. Buktinya bekas telapak kakinya hanya berhentinya di sini. Berarti dia masuk dalam itu. Kata yang lain, tidak mungkin. Tidak masuk akal Muhammad itu masuk dalam gua itu. Kalau Muhammad itu masuk dalam gua, yang pertama, sarang laba-labanya akan tersobek. Yang kedua, burung yang bertelur di situ juga akan terbang.
Sedangkan sarang laba-laba utuh. Burung itu tetap di sana. Tak mungkin, tak masuk akal. Akhirnya apa Bapak Ibu? Mereka pun balik belakang Bapak Ibu. Mundur. Balik kida nama Bapak Ibu. Tidak jadi masuk ke dalam. Disitulah Allah selamatkan mereka. Karena mereka itu berada di dalam bentengnya Allah. Ini Allah katakan. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Tolonglah Allah, bantulah Allah. Siapa yang mau menolong Allah, mau memperkenalkan Allah kepada hambanya yang belum mengenalkan Allah, Allah akan bantu kita. Allah mantapkan keistiqomahan hati kita. Allah berikan kita namanya ilmu laduni. Allah beri kita namanya ilmu hikmah. Dengan ilmu laduni Allah langsung masukkan hati kita. Maka disitulah kita ini berbuat dan berjalan hidup senantiasa bersama Allah. Inilah pesan Allah kepada kita. Siapa yang datang menghadap aku dengan amalnya, dengan segudang-segudang amaliyahnya, ingat kata Allah, amalnya akan aku hisap itu. Amalnya akan aku hisap. Siapa yang datang menghadap aku dengan ilmunya, ilmunya akan aku minta pertanggungjawabannya. Dan siapa yang datang menghadap aku dengan ma'rifatnya, ma'rifatnya juga aku tanya, benarkah ia mengenal aku atau ia belum mengenal aku? Omongannya ma'rifat, ucapannya ma'rifat, tapi belum ada kesadaran Allah pada dirinya. Dia belum kenal aku. Itu akan aku tanya, kata Tuhan. Tapi siapa yang datang kepada aku dengan membawa diriku, bukan dengan segudang amalnya, bukan dengan ilmunya, bukan dengan ma'rifatnya, tapi dengan diriku, itu urusan aku, kata Allah. Tidak aku tanya, tidak aku minta pertanggungjawabannya, dan tidak aku hisap. Itu adalah hak aku, kata Allah. Maka berjalanlah kita dengan Allah. Melihatlah kita dengan basarnya, mendengar kita dengan sama'nya, berkata kita dengan kalamnya. Berjalan kita dengan kudratnya. Maka tidak diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Karena ketika itu diri Bapak Ibu nggak ada. Diri Bapak Ibu itu telah diserahkan kepada Allah zahir dan batin. Yang wujud hanya Engkau ya Allah. Kalau yang wujud hanya Engkau ya Allah, yang hidup itu hanya Engkau ya Allah. Kalau Engkau yang hidup ya Allah, Engkau yang melihat ya Allah, Engkau yang mendengar ya Allah, Engkau yang berkata ya Allah, Engkau yang berjalan ya Allah. Engkau yang mengetahui ya Allah. Aku inilah haula wala quwata illa billah. Selamat kita Bapak Ibu. Inilah rahasianya. Mesti kesadaran Tuhan. Mesti hidup di dalam ruhani kita. Mesti hidup di dalam jiwa kita itu. Maka panduan segalanya itu Bapak Ibu adalah Rasulullah. Rasulullah uswatun hasanah, contoh teladan yang terbaik bagi diri kita ini. Kalau kita ingin selamat dunianya, selamat pula akhiratnya itu. Beliaulah contoh dan teladan itu Bapak Ibu. Ya. Walaupun beliau telah tiada, walaupun beliau telah wafat, namun pewarisnya ada di muka bumi ini. Kenalilah pewarisnya itu. Saulah ilmunya, raihlah ilmunya. Maka dia akan menghantarkan rohani kita untuk bisa usul kepada Tuhan. Nah, tidak jauh Bapak Ibu untuk mengenal dan memahami pewaris-pewarisnya itu. Dia bisa ada di tengah-tengah kita. Ada di tengah-tengah umat. Ya. Allah sembunyikan rahasia dirinya itu. Ya. Maka mengenal aulia illah pewarisnya itu lebih sulit daripada mengenal para nabi dan para rasul Bapak Ibu. Kenapa sulitnya Bapak Ibu? Mengenal diri beliau itu daripada mengenal diri para nabi dan para rasul. Kalau kita yakin kepada dirinya itu adalah pewaris nabi, para aulia illah, tidak bertambah iman kita. Kalau kita tidak yakin dirinya itu adalah pewaris nabi, kita tidak akan menjadi kafir. Tapi kalau nabi,
Percaya kita bertambah iman kita, tidak percaya kafir. Disitulah rahasianya para aulia. Inilah pewaris Nabi itu disembunyikan di tengah-tengah umat ini. Tapi ciri-cirinya diajarkan oleh Rasul kepada kita. Tanda-tandanya ditunjuk oleh Rasul kepada kita. Apabila engkau lihat wajahnya, maka ingat dirimu akan Allah. Apabila engkau lihat perangai dan sifatnya, mempersiapkan diri engkau menghadapi namanya akan kematian. Dan apabila engkau dengarkan kalam-kalamnya, makin dekat engkau dengan Tuhanmu. Raih itu. Maka mencari dia sama mencari intan permata yang tercecer di pasir, Bapak Ibu. Payah, tapi ada dia. Dia tidak pernah menyebutkan siapa dirinya. Inilah yang Ustaz katakan. Orang makrifat sebagai pewaris Nabi dan pewaris Allah, dia tidak pernah mengatakan dirinya itu pewaris Nabi. Dia tidak pernah mengatakan itu orang makrifat. Dan orang yang tidak pernah mengatakan dirinya pewaris Nabi dan orang makrifat juga belum tentu orang makrifat dan belum tentu juga pewaris Nabi. Karena tidak bisa dikenal, Bapak Ibu. Tapi cukup dipahami saja sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ambil ilmunya, raih ilmunya. Maka wajib kita ini bermursyid. Wajib kita ini punya pembimbing. Wajib kita ini punya guru. Ini yang ditekankan oleh Allah. Yaumana du'ukula unasin bi imamihim, bahwa di akhirat nanti manusia itu akan dipanggil sesuai dengan pembimbingnya. Dipanggil sesuai dengan mursyidnya masing-masing. Kalau bapak ibu di dunia ini tidak punya pembimbing, nanti di akhirat pelongo-pelongo kata orang. Tahu pelongo-pelongo? Nganggu sih ke situ dah. Orang berkumpul dengan mursyidnya, pengumpul dia dengan pembimbingnya. Awak bersenamiang saya. Mungkin ada nggak paham bersenamiang nak? Apa bersenamiang tu kali Pak? Diam-diam saja tu. Tidak mau dekat jauh-jauh yang membuat jarak situ. Makanya kita wajib punya pembimbing itu. Supaya kita berkumpul menjadi keluarga Rabbani, Bapak Ibu. Ini yang diingatkan oleh Allah. Kunu Rabbanina bima kuntum tu'alimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kamu menjadi keluarga Rabbani. Keluarga Tuhan. Keluarga Tuhan itu adalah orang sempurna imannya, sempurna Islamnya, sempurna pula ihsannya. Karena mereka senantiasa membaca Al-Quran. Dan senantiasa pula mengajarinya. Itu dia. Mana yang Al-Quran itu Bapak Ibu? Ada namanya Al-Quranul Karim. Ada namanya Al-Quranul Hakim. Ada namanya Al-Quranul Majid. Ada namanya Al-Quranul Azim. Berarti banyak kali Al-Quran itu. Bukan banyak penyebutan istilahnya saja yang banyak. Al-Quran itu satu. Al-Quranul Khadim itulah yang dikatakan Al-Quranul Azim yang tidak ada barisnya. Tidak ada titiknya. Tidak ada hurufnya. Tapi terang, jelas, nyata Bapak Ibu bisa baca. Itu yang disebut namanya kitab nafsiyah. Kitab diri. Itu yang Allah maksudkan. Iqra' kitabaka kafa binafsika yawma alaika hasiba. Baca kitabmu. Baca dirimu. Siapa yang pandai membaca dirinya, maka cukuplah kamu menghisap dirimu sendiri, kata Tuhan. Ini membaca kitab diri. Ini Al-Quranul Azim namanya nih. Ya, yang tidak ada huruf, yang tidak ada baris, yang tidak ada titik, tapi bisa dibaca. Itu pahami. Ya, Rasulullah pedomannya ini. Jadi wajib kita ini mempedoman Rasulullah sebagai uswatun hasanah, jalan dan wasilah kita untuk sampai kepada Tuhan. Mungkin ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah untuk memahami tentang rahasia Nur Muhammad, ya, secara zahir dan secara batin. Ya,
Dan itu sudah sempurna pada diri Bapak Ibu semuanya. Ya, kesimpulannya. Nah, ini kesimpulannya nih. Rasulullah kan telah tiada. Telah wafat Bapak Ibu. Kalaulah Rasulullah telah tiada, telah wafat, bagaimana cara kita untuk berwasilah sampai kepada Tuhan? Rasulullah dah tiada, nggak ada membimbing kita lagi. Gimana caranya tuh? Kalau Rasulullah wafat, alim ulama. Ulama yang mana tuh? Warasatul anbiya. Dia yang mengajari kepada diri kita tentang rahasia Muhammad itu. Jadi untuk mengenal Allah, ini kesimpulannya, untuk mengenal Allah, kenalilah Muhammad. Untuk mengenali Muhammad, kenalilah insan. Siapa yang kenal insan, pasti kenal Muhammad. Siapa yang sudah kenal Muhammad, pasti dia kenal akan Allah. Rupanya Allah, Muhammad, insan itu 3 tapi 1 dirinya. Nah, kalau 1 dirinya, Allah itu apa? Allah itu nama dirinya. Muhammad itu nama wujud dirinya, insan itu nama rahasia dirinya. Berarti melihat Allah, memandang Muhammad dan insan itu pada diri masing-masing. Itu dia. Itu yang disebut namanya melihat dan menyaksikan Allah dalam 1 wujud, 1 rahasia pada diri kita ini. Itulah selamat itu, Bapak Ibu. Ya, sebagai wasilah. Jadi pahamilah diri kita ini sebagai rahasia untuk memandang diri Allah yang disebut namanya Muhammad itu. Ya. Sehingga kita setiap hari secara hakikatnya setiap hari menyaksikan Muhammad. Setiap hari menyaksikan Muhammad tuh. Ya. Apa maksudnya setiap hari menyaksikan Muhammad? Itulah nur Muhammad. Ya. Bedanya kita dengan beliau Rasulullah itu, beliau itu nabi dan rasul. Diberi mukjizat, diberi wahyu. Bapak Ibu tidak diberi mukjizat, tidak diberi wahyu. Bapak Ibu bukan nabi dan rasul. Walaupun Bapak Ibu tidak nabi, tidak rasul, tidak diberi mukjizat dan wahyu, namun diri Bapak Ibu bahagian daripada dirinya juga tuh.